Pernah kepikiran nggak sih kenapa ekonomi Swedia bisa relatif cepat pulih setelah COVID-19? Jadi gini, sebelum pandemi, ekonomi Swedia itu lagi bagus-bagusnya. Industrinya modern, ekspornya kuat, sektor teknologi dan manufakturnya juga kompetitif. Makanya, sebelum COVID-19, Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling stabil di Eropa. Tapi, waktu COVID-19 datang tahun 2020, ekonomi Swedia tetap terkena dampaknya. Rantai pasok global kacau, permintaan dari luar negeri turun, produksi dan konsumsi dari dalam negeri juga ikut melemah. Walaupun Swedia tidak menggunakan sistem lockdown seperti negara Eropa lainnya, ekonomi mereka tetap melambat. Banyak sektor, terutama yang bergantung sama pedagang internasional, dan langsung terkena tekanan yang kuat. Cara negara Swedia mengatasi krisis. Nah, yang bikin Swedia menarik itu adalah cara mereka menanggapi suatu krisis. Swedia itu mempunyai sistem negara dengan kesejahteraan yang kuat. Pemerintahnya pun langsung turun tangan, kasih bantuan ke rumah-rumah warga dan perusahaan-perusahaan. Tujuannya simple, supaya masyarakat masih bisa berbelanja, perusahaan tidak langsung kolaps, dan lapangan pekerjaan pun tetap ada. Jadi, walaupun kondisi global lagi tidak stabil, aktivitas-aktivitas ekonomi di Swedia itu tidak terhenti total. Ini yang bikin dampak krisis di Swedia itu tidak sedalam dengan negara-negara lain. Singkatnya, negara itu benar-benar hadir buat jaga stabilitas ekonomi warganya. Kalau kita lihat data sebelum pandemi, ekonomi Swedia tumbuh sekitar 2% di tahun 2019. Terus, pas pandemi tahun 2020, ekonomi Swedia turun sekitar minus 2,2%. Banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan dan pendapatan masyarakat juga ikut turun, terutama pada pekerja kelas paruh waktu. Tapi yang menarik, pemulihan ekonomi Swedia itu termasuk yang cepat. Memang masih bertahap dan pelan, tapi dibanding negara Eropa lain, Swedia lebih dulu bangkit. Sektor ekspor yang awalnya terpukul pelan-pelan bangkit lagi pas permintaan global mulai naik. Selain itu, sektor teknologi digital sama kesehatan justru makin kuat karena kebutuhan digital dan layanan kesehatan makin tinggi. Makanya, sektor-sektor ini jadi tulang punggung pemulihan ekonomi Swedia. Jadi, kesimpulannya, pemulihan ekonomi Swedia itu dipengaruhi beberapa hal penting. Yang pertama, kebijakan pembatasan sosial yang lebih longgar, bikin ekonomi tetap jalan. Kedua, bantuan pemerintah ke rumah tangga, dan perusahaan bantu jaga daya beli dan lapangan kerja. Ketiga, struktur ekonomi Swedia sebelum pandemi memang sudah kuat, terutama di sektor teknologi dan industri ekspor. Tapi bukan berarti semuanya lancar. Pasca pandemi, Swedia juga kena masalah inflasi dan suku bunga naik, yang bikin konsumsi dan sektor perumahan agak tertekan. Kedepannya, tantangan Swedia adalah gimana caranya tetap jaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang nggak pasti. Menurut kalian,
Model pemulihan ekonomi Swedia ini cocok nggak diterapin di negara lain?